Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran keempat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Pulang sekolah, Lani menonton televisi. Lani melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lani terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Tradisi berbalas pantun biasanya dilakukan pada upacara adat pernikahan Melayu dan Betawi. Sebagian besar pantun yang digunakan adalah pantun tua yang berisi nasihat dan ajaran moral. Di benak Lani muncul pertanyaan baru, mengapa dalam prosesi pernikahan di lingkungan tempat tinggal Lani tidak ada acara balas pantun? Lani teringat tentang budaya yang pernah ia pelajari, bahwa budaya di setiap daerah tidak selalu sama. Warga masyarakat dapat bertukar pengalaman tentang budaya daerah dengan warga masyarakat lain melalui interaksi. Interaksi meliputi berbagai bidang, baik bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Berikut ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi di masyarakat. Yang pertama, karena adanya perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam berpengaruh terhadap kegiatan produksi yang ada di suatu daerah. Kemudian faktor yang kedua karena adanya perbedaan kondisi kependudukan atau demografis. Kondisi penduduk memengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena menentukan tingkat produktivitas kerja. Faktor selanjutnya yaitu karena mobilitas barang dan jasa. Lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat mendorong terjadinya pemerataan pembangunan antar wilayah. Dan faktor yang keempat yaitu adanya persebaran kegiatan ekonomi. Saat ini kegiatan ekonomi masih terpusat di kota-kota besar. Agar pembangunan merata, persebaran kegiatan ekonomi harus merata. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi di dalam masyarakat. Nah, kesimpulannya yaitu bahwa interaksi antar warga masyarakat dapat meningkatkan pembangunan di segala bidang. Yaitu dalam bidang ekonomi, masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan taraf hidupnya sehingga tercapai kesejahteraan sosial. Kemudian dalam bidang budaya, masyarakat dapat mengenal budaya daerah lain sehingga memperkaya wawasan Nusantara dan kebudayaan nasional. Berikutnya dalam bidang sosial, dengan interaksi masyarakat dapat memenuhi kodratnya sebagai makhluk sosial, yaitu manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut ini adalah upaya pembangunan ekonomi, bahwa perbedaan kondisi geografis itu berpengaruh terhadap upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan. Nah, anak-anak, kita akan membandingkan upaya pembangunan ekonomi di daerah pantai dan di daerah pegunungan. Untuk di daerah pantai, upaya-upaya yang dilakukan antara lain melestarikan hutan bakau dan terumbu karang. Selain itu, membangun sarana pariwisata pantai. Sedangkan di daerah pegunungan, upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan diantaranya melestarikan hutan di sekitar pegunungan dan juga memperbaiki akses jalan ke wilayah pegunungan. Itulah perbedaan upaya pembangunan ekonomi baik di daerah pantai maupun daerah pegunungan.
Selanjutnya, berikut ini adalah perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu merupakan tiga hal yang berbeda satu sama lain, tetapi saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Nah, bagaimana tidak? Bahwa hak dan kewajiban itu bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, berikut ini adalah hak sebagai warga masyarakat ya. Yang dimaksud dengan hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat ya. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut ini. Yang pertama yaitu mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, bebas berpendapat dan berorganisasi, serta bebas mengembangkan budaya daerah. Itulah hak kita sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban itu berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut ini ya. Di antaranya adalah mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, serta mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan. Itulah kewajiban kita sebagai warga masyarakat ya anak-anak. Selanjutnya, berikut ini adalah perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak warga masyarakat itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Sedangkan kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Itulah perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, anak-anak, kita telah belajar materi untuk kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran keempat. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.